Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama, tapi masing-masing berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita mau melanjutkan materi yang kemarin tuh sampai rantai makanan ya, rantai makanan pada suatu ekosistem. Sebentar, di share screen dulu ya. Coba semuanya dimatikan dulu ininya, mikrofonnya. Semuanya dimatikan. Nah, nanti kalau udah terlihat share screen-nya, angkat jempol ya. Udah kelihatan belum? Coba kalau udah kelihatan, angkat jempol. Oke, udah kelihatan ya. Nah, kemarin kita membahas tentang rantai makanan dan rantai makanan pada suatu ekosistem. Nah, hari ini, sebentar. Hari ini kita lanjutkan ke materi sistem irigasi subak. Indahnya, sebentar. Indahnya kebun teh di puncak Bogor dan hubungan makhluk hidup dan ekosistem. Nah, kemarin udah ya, ini udah. Nah, sekarang masuk ke sistem irigasi subak. Coba yang baru bergabung, mikrofonnya tolong dimatikan ya, langsung siapkan alat tulis, terus bisa dicatat hal yang menurut kalian penting, sambil bisa dibuka juga buku pakai temanya yang udah buku paket tema 5. Nah, kita masuk ke sistem irigasi subak. Yang pertama, sistem irigasi subak. Subak, ini salah ya harusnya subak, merupakan sekumpulan petani Bali yang mengelola, sebentar. Ya, ini harusnya subak ya. Subak merupakan sekumpulan petani Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan alam lain yang terlihat jelas. Yang jelas terlihat. Suatu kelompok subak ya, banyak yang salah. Suatu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dengan persawahannya. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pesakeh atau klean subak, yang diangkat oleh para petani, bukan oleh perangkat desa. Nah, jadi di sana tuh di sistem subak itu petani-petani yang memiliki sawah itu berkumpul. Nah, para petani ini menunjuk dari salah satu anggotanya untuk menjadi sebuah pimpinan, untuk memimpin dari perkumpulan petani itu. Nah, yang mimpinnya disebut pesakeh atau klean subak. Oke? Pesakeh ini atau pemimpinnya itu bertugas untuk mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Pada tahun 2012, subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Kita lanjut dulu nih. Nah, ini gambarnya nih. Misalnya kan tadi disebutkan bahwa subak itu dibatasi oleh dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan alam lainnya. Nah, sebentar. Nah, ini misalnya pembatasnya ini sungai. Tadi salah satu pembatasnya kan ada sungai. Nah, berarti segini, kawasan segini tuh satu subak. Nah, kawasan ininya lagi satu subak lagi. Antar subak itu dibatasi oleh sungai. Nah, ini contoh dari sistem irigasi subak. Kelihatan ya gambarnya, ini satu subak, ini subak yang lain. Nah, ini pembatasnya oleh sungai. Lanjut ke
Indahnya, salah lagi. Kebun ya, ini indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Coba kita langsung baca dulu. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Ya, kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, jadi udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Selain perkebunan teh, di daerah puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, terus perkebunan pala, tanaman-tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Nah, ini contoh dari kebun teh di Puncak Bogor ya. Pasti ada yang udah pernah ke sini ya. Bisa dilihat ada selain kebun teh tadi disebutkan mungkin di daerah lainnya ini perkebunan tehnya, di daerah lainnya ada kayak perkebunan buah, stroberi, terus sayur-sayur dan tanaman-tanaman hias lainnya. Tadi membahas tentang sistem subak sama perkebunan teh di Puncak Bogor. Lanjut kita ke hubungan ekosistem dan makhluk hidup. Nah, ini materi utamanya ya. Nah, udah dijelaskan ya kalau hubungan ekosistem dan makhluk hidup itu di dalam ekosistem itu terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contoh dari makhluk hidupnya itu hewan, tumbuhan, atau bisa mungkin manusia, dan untuk makhluk tak hidupnya ada tanah, air, lalu ada sinar matahari, udara, dan lain sebagainya. Nah, dua komponen itu, makhluk hidup dan tak hidup itu saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya makhluk hidup hewan nih, hewan meminum air. Nah, hewan itu kan makhluk hidup dan air itu makhluk tak hidup. Nah, berarti terjadi interaksi air diminum oleh hewan. Lanjut ke hubungan ekosistem dan makhluk hidupnya. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Sudah disebutkan ya kalau ekosistem air itu ada di sungai, di danau. Kalau ekosistem darat itu ada yang kemarin tuh ada banyak, ada gurun, hutan hujan, tundra, taiga, dan lain sebagainya. Nah, dalam ekosistem terjadi interaksi antara makhluk hidup maupun dengan komponen tak hidup, seperti tadi dikatakan. Manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Nah, ini interaksinya ya. Manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan. Manusia ini sebagai makhluk hidup dan tumbuhan hewan ini sebagai makhluk hidup juga. Berarti selain interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, terjadi juga interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan. Tumbuhan membutuhkan hewan dan manusia untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Semua makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupan. Banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan komponen tak hidup. Jadi untuk interaksinya antara makhluk hidup, misalnya nih kan manusia itu membutuhkan makanan ya untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, makanannya itu dia memakan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk hewan juga sama memerlukan makanan untuk hidup. Hewan ada yang memakan hewan lain atau juga hewan yang memakan tumbuhan. Nah, misalnya hewan yang memakan tumbuhan ini pasti tumbuhannya itu juga memerlukan asupan nutrisi untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, nutrisi tumbuhan itu untuk bisa berkembang dari mana sih? Nah, dari makhluk tak hidup. Contohnya dari tanah. Dari tanah kan misalnya ada pupuk, lalu ada udara dan air. Nah, ini tuh diperlukan untuk proses fotosintesis dan juga matahari ya. Udara, air, matahari ini tuh diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, di mana hasil dari proses fotosintesis itu menghasilkan misalnya cadangan makanan untuk tumbuhan itu bisa tumbuh. Nah, selain itu juga di tanah, tumbuhan juga memerlukan tanah sebagai media untuk bisa dia dapat tumbuh.
Misalnya di tanah ini terdapat banyak zat-zat organik yang diperlukan untuk tumbuhan sebagai faktor pertumbuhan lainnya. Nah, tadi kan disebutkan banyak bentuk saling kebergantungan. Hubungannya ini, hubungan ekosistem dan makhluk hidup. Nah, bisa dilihat ya. Ini di rantai makanan, sudah pernah dijelaskan ya. Dari tumbuhan dimakan oleh hewan, konsumen tingkat 1, hewan pemakan tumbuhan ya. Terus ada burung sebagai konsumen tingkat 2, dia sebagai pemakan hewan lainnya atau karnivora. Lalu konsumen tingkat 3 dan pengurai atau salah satu contohnya ini bakteri. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Nah, di sini terlihat ya tadi makan dan dimakan. Ulat memakan sayuran, sayuran dimakan ulat. Burung memakan ulat, ulat dimakan burung. Nah, itu maksudnya dari proses memakan dan dimakan. Banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas, yaitu simbiosis. Nah, simbiosis pasti pada udah tahu ya, pada udah baca kalau sudah memang membaca bukunya. Nah, tadi kan disebutkan banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas, yaitu simbiosis. Simbiosis itu apa? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Nah, hubungan dua makhluk hidup. Contohnya yang tadi, antara makan dan dimakan. Nah, itu salah satu contoh dari simbiosis. Nah, simbiosis ini ada 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Nah, biar lebih jelas nih, ada tabel dari apa sih yang dimaksud simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kita ke yang mutualisme dulu. Nah, kalau simbiosis mutualisme itu merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, jadi misalnya kayak tadi, makhluk hidup yang satu dengan dua makhluk hidup ya, dua makhluk hidup atau lebih biasanya. Dua makhluk hidup ini saling diuntungkan. Contohnya itu ada hubungan antara burung jalak dan kerbau. Ini tuh kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang dimakan oleh burung jalak. Kayak gitu. Jadi saling menguntungkan itu maksudnya tadi kan burung jalak ini contohnya dengan kerbau. Kerbau biasanya memiliki kutu di tubuhnya. Nah, kutu itu kan sangat mengganggu kerbau. Nah, untuk menghilangkan kutu itu ada burung jalak yang hinggap di badannya dan memakan kutu itu. Untung kan kerbaunya. Nah, selain itu burung jalak ya, coba di mute dulu ya. Nah, selain itu, lanjut ya, burung jalak tadi dia kan memakan kutu itu. Nah, memakan kutu itu kan saling untung ya untuk burung jalak itu dia mendapat makanan. Nah, itu mutualisme, saling menguntungkan, dua-duanya saling menguntungkan. Nah, kalau komensalisme hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya itu hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Nih, apa sih penjelasannya? Itu tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Dan selama penumpangan tersebut, anggrek tidak merugikan pohon lain. Nah, jadi kalau untuk komensalisme, tadi kan hubungan dua makhluk hidup, contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya atau inangnya, pohon yang ditumpanginya atau inangnya. Nah, ya karena yang satu diuntungkannya ini pohon anggrek. Pohon anggreknya itu untung karena bisa menumpang hidup pada pohon yang ditumpanginya, inangnya. Tapi pohon anggrek ini tidak merugikan pohon inangnya, dia hanya kayak ikut tumbuh aja di pohon itu karena anggrek kan tumbuhan yang merambat ya. Jadi si pohon itu tidak dirugikan sama sekali. Kayak pohon anggrek itu ya udah cuman ikut numpang aja hidup di pohon itu. Nah, untuk yang parasitisme.
Kalau parasitisme hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Beda dengan komensalisme. Kalau yang tadi satu diuntungkan, satu tidak dirugikan. Kalau parasitisme satu diuntungkan dan satu dirugikan. Contohnya itu hubungan antara pohon mangga dan benalu. Nah ini, tadi kan pohon anggrek dengan inangnya, pohon anggrek tidak merugikan sama sekali pohon inangnya. Nah, sedangkan kalau pohon mangga dan benalu, nah benalu ini yang merugikan pohon mangga. Benalu ini mendapatkan untung, pohon mangganya mendapatkan rugi. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Nah, jadi parasitisme ini dia sebagai parasit lah, dia merugikan pohon mangga. Benalu ini tuh dia menyedot semua sari makanan yang ada pada pohon mangga untuk bisa hidup. Jadi kan otomatis pohon mangganya rugi ya, sedangkan kalau tumbuhan anggrek dia tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya. Itu bedanya mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme saling menguntungkan, komensalisme yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan, parasitisme yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Nah, ini contoh lainnya. Ini contoh lain dari simbiosis mutualisme. Contohnya ini ada madu dengan bunga. Nah, madu ada lebah dengan bunga. Nah, saling menguntungkan ya. Jadi lebah ini mendapatkan madu atau sumber makanan dari bunganya ini. Nah, sedangkan keuntungan bunganya karena ada lebah yang hinggap pada bunga ini, lebah ini akan membantu proses penyerbukan. Penyerbukan itu kayak proses perkawinan di tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan ini bisa dapat melanjutkan keturunannya. Kayak gitu. Ini yang simbiosis mutualisme. Kalau yang komensalisme ini salah satu contohnya juga ikan badut ya, dengan apa ini namanya? Tumbuhan apa ya? Koral-koral gitu. Kalau di Teteh yang pelajari ini namanya apa ya? Sebentar kok lupa ya. Apa ya namanya? Kayak anemon laut gitu. Sebentar. Tumbuhan anemon laut gitu. Ya, tumbuhan laut lah namanya, kayak koral-koral gitu. Ini tuh jadi hubungannya komensalisme kan yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Jadi ikan badut ini menggunakan yang tumbuhan-tumbuhan laut ini untuk sebagai sarangnya. Jadi dia bisa tinggal di sini, tapi tumbuhan laut ini tidak dirugikan karena dia hanya menumpang untuk tidur di sela-selanya untuk sebagai rumahnya. Jadi yang satu diuntungkan ikan badut ini sebagai untuk tempat tinggalnya, dan tumbuhan laut ini dia tidak dirugikan sama sekali. Nah, kalau untuk simbiosis parasitisme ini contoh lainnya ulat dengan daun. Nah, jadi ulat ini memakan daun. Ulat mendapatkan keuntungan, mendapat makanan. Nah, daun ini habis deh dimakanin ulat, kan merugikan ya, daunnya jadi bolong-bolong. Terus jadi habis deh daunnya. Itu contoh lain dari simbiosis. Nah, udah selesai nih dari simbiosis. Coba di stop share screen dulu. Coba, tadi nyatet gak kalian? Pada nyatet gak? Coba ada yang mau nyebutin lagi gak? Apa aja yang tadi dipelajarin? Boleh dibuka mic-nya semuanya. Iya.
Ya, benar simbiosis. Nah, coba ada yang mau ketutup sebentar. Mana ya?